Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Meli Rahimah Putri Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswi di UIN Saizu Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan NIM 234 110 201 031. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial terkait bagaimana uji regresi dengan data intervening melalui aplikasi SPSS. Jadi, bagaimana uji regresi dengan data intervening? Yang pertama, kita di sini sudah mempunyai data di mana data ini terdiri dari 4 variabel. Yang lingkungan kerja itu kita asumsikan sebagai X1, kemudian motivasi kerja itu X2, dan prestasi kerja itu sebagai variabel Y atau dependen, dan kepuasan kerja juga sebagai Z atau dependen juga. Untuk langkahnya, kita pertama langsung saja bisa masuk ke analyze. Teman-teman di sini bisa cari ya. Ada yang namanya regresi. Setelah itu, klik kanan, kita cari linear yang ini. Dan kita masukkan yang variabel independen. Tadi apa aja? X1. Setelah itu X2. Dan juga dia dependen sebagai variabel yang prestasi kerja, kita langsung masukkan. Setelah itu yang ini statistik, plots dan sebagainya itu dihiraukan saja, tidak usah diubah atau diapain, langsung klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini tabel outputnya yang terdiri dari model summary dan juga koefisien yang nantinya kita akan bahas di interpretasi. Nah, setelah melakukan analisa yang pertama terkait pengaruh X1, X2 terhadap Y, sekarang kita akan analisis yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Teman-teman sama seperti tadi bisa masuk ke analyze. Setelah itu ke regresi. Karena tadi datanya sudah kita gunakan yang prestasi kerja Y itu sebagai dependen, kita pindahkan si dependen ini, pindahin ke bawah. Sedangkan dependen ini kita isi dengan variabel Z, karena kita mau mencari tahu bagaimana pengaruh X1, X2, dan Y itu terhadap Z. Masukkan ke dependen. Yang ini sama, dihiraukan saja, tidak perlu diotak-atik. Klik OK. Setelah itu nanti akan muncul sama kayak tadi, terdiri dari model summary, ANOVA, kemudian koefisien. Nah, di koefisien ini kita bisa melihat ya, ada di tabel SIG buat perbandingan. Nanti di interpretasi kita akan membutuhkan beberapa angka yang berada di sini. Salah satunya itu ada di koefisien di bagian sin, kemudian di T, dan juga yang beta. Selain itu ada yang model summary juga buat perhitungan R-square. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan. Setelah menganalisis hasil tadi, di sini saya sudah membuat interpretasinya biar memudahkan teman-teman juga. Di sini uji regresi variabel intervening. Kita berangkat dari konsep dasar. Jadi istilah lain dari uji regresi dengan variabel intervening ini adalah path analysis, di mana path analysis ini merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi seperti itu. Nah, analisis regresi ini biasa digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur ini tidak hanya menguji pengaruh saja, tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Di sini ada judul. Saya asumsikan judulnya itu ada pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Biar memudahkan, di sini juga sudah ada tabel di mana
X1 itu dia sebagai lingkungan kerja, kemudian motivasi kerja dia X2, dan prestasi kerja Y, kemudian kepuasan kerja itu Z. Jadi nanti itu kita akan membahas bagaimana lingkungan kerja ini langsung mempengaruhi kepuasan kerja atau melalui prestasi kerja. Begitupun dengan X2, bagaimana X2 ini mempengaruhi kepuasan kerja secara langsung, dan bagaimana juga motivasi kerja ini dipengaruhi oleh mempengaruhi kepuasan kerja yang melalui prestasi kerja, seperti itu. Di sini ada bentuk hipotesis terbagi menjadi 3. Nanti kita akan kupas satu-satu karena di sini tuh sebenarnya ada satu-satu ya, kayak X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y. Cuman di sini secara garis besarnya ada 3, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X2 X1 dan Y terhadap Z, dan juga pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Nah, dari hasil tabel analisis tadi, yang di sini teman-teman bisa lihat, yang analisis yang pertama, itu saya mengambil tabel ini, model Semari dan juga koefisien, supaya lebih mudah saya pindahkan ke sini. Sama ya, 00, 00, 524, kemudian yang ini juga sama tuh, yang tabel semarinya pun sama, S-nya 822, di sini juga sama tuh. Langsung saja kita menghitung koefisien jalur yang pertama, mengacu pada output regresi model pertama pada bagian koefisien yang tadi, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,00. Dari sini ya teman-teman, ini lingkungan kerja X1 0,00, kemudian yang mana 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, dan X2 sama dengan 0,524. 524 ini dari sini, motivasi kerja di bagian tabel sign itu ada 524. Jadi X2 ini beda dengan X1, dia itu lebih besar dari 0,05. Nah, hasil ini tuh memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni lingkungan kerja itu berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja, sedangkan motivasi kerja atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Selain dari itu, kita juga akan melihat di tabel S-square. S-square ini yang menunjukkan, bisa dilihat dari tabel semari. Di sini ada tabel semari yang bagian atas. Ini dilihat dari sini, 822. Yang artinya besarnya R-square terdapat pada tabel itu sebesar 0,822. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan juga X2 terhadap Y adalah sebesar 82,2%. Sementara sisanya 100% dikurangi 82,2%, yaitu sebanyak 17,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang memang tidak dimasukkan ke penelitian ini, seperti itu. Nah, sementara untuk nilai S1 ini merupakan nilai yang bisa kita cari dengan rumus S1 sama dengan akar dari hasil tabel S-square tadi, yaitu 0,822. Langsung saja bisa di rumusnya itu 1 dikurangi 0,822 hasil dari tabel S-square tadi, kemudian si hasilnya itu diakarkan. Hasilnya menghasilkan 0,44,22. Jadi hasil dari S1 merupakan 0,422. Nah, itu sudah selesai ya menghitung koefisien jalur pertama. Untuk selanjutnya ada tabel output SPSS model kedua. Di sini sama. Ini hasil dari tabel output yang ini dengan yang ini. Dilihat dari ininya aja ya. Itu kan sama hasilnya. Kita bisa mulai menghitung juga dari koefisien jalur mode kedua, yaitu mengacu pada output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien. Diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel itu yaitu X1 sama dengan 0,440 ini, kemudian X2 yaitu 0,00 ini,
dan Y-nya itu 594. Kita cantumkan di sini 0,594 dan hasilnya ini cukup beragam ya, dimana X1 itu 0,440 lebih besar dari 0,05 dan X2 sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05 serta yaitu 0,594 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yaitu motivasi kerja berpengaruh secara signifikan itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau Z. Nah, sedangkan lingkungan kerja atau X1 dan juga prestasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, untuk R-square-nya dari tabel yang sudah kita asumsi analisis tadi di sini, atau bisa dicek di sini juga ya, sama. Bisa dilihat bahwa besar R-square ini adalah 0,062. Yang ini ya, teman-teman. Yang artinya, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh antara X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 60,2%, sementara sisanya 39,8%, yang mana merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama akar dari 1 dikurangi hasil tabel R-square yang menghasilkan 0,631 seperti itu. Nah, tadi kan sudah kita simpan ya, di slide ketiga ini ada gambaran diagram untuk intervening. Nah, di sini saya akan langsung membacakan hasil outputnya. Jadi dari X1 terhadap prestasi kerja atau Y itu diperoleh 0,926. Kalau teman-teman bingung ya 0,926 itu dari mana, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di lingkungan kerja itu bagian beta ini ada 926. Kemudian yang motivasi kerja atau X2 terhadap prestasi kerja itu 0,39 itu sama. Dari situ juga yang bawah. Ini 926 yang atas, motivasi kerja yang S2 yang bawah 0,39. Gitu ya. Langsung saja ditambahin di sini. Sedangkan E1 dan E2 ini nilainya dari hasil akhir di tadi yang sudah kita hitung menggunakan rumus yang ini. E1 sama dengan 0,822 dihasilkan 0,422. Kemudian E2-nya juga sama, dilihat dari R-square yaitu E2 sama dengan akar dari 1 dikurangi nilai R-square sama dengan 0,631 dan kita bisa langsung cantumkan saja ya di sini. Kemudian ini dari mana? Ini sama. Kalau tadi kan pengaruh X2 terhadap Y. Sekarang kita mau mencari pengaruh X2 yang secara langsung mempengaruhi ke Z, 0,626. Itu bisa dilihat dari ini. Ini 0,626 motivasi kerja. Kemudian yang atas lingkungan kerja yaitu 150 terhadap kepuasan kerja, sama dilihat dari situ juga ini. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau ini Y mempengaruhi Z, sama dilihatnya dari tabel juga yang ini 0,98. Nah, selanjutnya ada memasuki ke tahapan akhir. Di sini kita harus benar-benar hati-hati ya, karena ini merupakan sebuah kesimpulan. Jadi yang pertama tadi kan analisis di hipotesis awal kita itu membagi menjadi 3 ya. Sekarang fokus ke ini dulu, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, di mana
X1 terhadap Y itu berdasarkan tabel koefisien pada model regresi pertama, variabel lingkungan kerja atau X1 itu memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,848 dengan nilai T hitung 15,351 dan signifikansi 0,00 yang artinya kurang dari 5. Nah, kita bisa lihat di tabel. Kita cari yang tabel X1 0,00. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian ini ya, lingkungan kerja. Di answer B, variabel lingkungan itu sebesar 0,848 dengan nilai T hitung. T hitungnya 15,351 dan signifikansinya sebesar 0,00. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap prestasi kerja. Artinya, semakin baik kondisi lingkungan kerja yang dirasakan seorang karyawan, maka prestasi kerja itu akan meningkat secara nyata. Itu udah. Lanjut ke analisis X2 terhadap Y. Itu juga sama. Kalian bisa lihat di bagian tabel koefisien motivasi kerja memiliki nilai 0,44 di bagian B. Kemudian T hitungnya min 0,640 dan signifikansinya 524 atau 0,524, yang mana ini lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Jadi secara statistik, perubahan motivasi kerja itu tidak terbukti meningkatkan ataupun menurunkan prestasi kerja secara langsung. Selanjutnya, ada yang ketiga, yaitu pengaruh X1 terhadap Z. Nah, pada model regresi kedua, ini kita sudah memasuki ke hipotesis yang kedua ya. Pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Kita dari X1 dulu. Di model regresi kedua ini, buka tabel koefisiennya seperti tadi, di mana lingkungan kerja ini memiliki nilai 0,143. Kita bandingkan, T hitungnya itu 0,778 dan signifikansinya sebanyak 0,440, yang artinya ini pun sama, lebih dari 0,05. Jadi hal ini tuh berarti bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, meskipun lingkungan kerja itu dinilai baik, hal ini belum cukup kuat secara statistik karena untuk meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Jadi secara statistik, hal ini belum cukup kuat untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Lanjut ke analisis pengaruh X2 terhadap Z, dimana sama ya, dilihat juga hasil koefisien regresinya itu sebesar 743 dan T hitungnya 6,881 dan signifikasinya 0,00 yang artinya kurang dari 0,5. Dan ini tentu saja hasilnya menunjukkan motivasi kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, yang artinya semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka tingkat kepuasan kerja akan semakin meningkat, seperti itu. Lanjut, analisis pengaruh Y terhadap Z. Nah, dari variabel prestasi kerja, kita lihat lagi ke tabel. Koefisien regresi itu menghasilkan 0,103 dan juga T hitungnya 0,535 dan signifikansinya sebesar
0,594 yang artinya lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, dengan demikian tingginya prestasi kerja belum tentu diikuti oleh meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Ini salah ya, tipe. Lanjut ke analisis yang ketiga, tadi pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Nah, di sini kita sudah sudah memasuki hipotesis yang terakhir, yaitu bagaimana X1 X2 itu berpengaruh terhadap Z tetapi melalui variabel intervening atau Y variabelnya. Nah, di sini tadi sampai mana ya? Pertama kita X1 dulu, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Dari kesimpulan yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hasil analisis ini menunjukkan lingkungan kerja itu kan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja, tetapi prestasi kerja itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, karena salah satu jalur yaitu Y terhadap Z-nya itu tidak signifikan, maka prestasi kerja itu tidak dapat memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh tidak langsung terhadap X1 terhadap Z melalui Y. Jadi, dengan demikian tidak terdapat pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y. Nah, untuk selanjutnya yang analisis terakhir yaitu pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Tadi kan sudah ya teman-teman terkait pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Sekarang yang terakhir pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Nah, di sini variabel motivasi kerja itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja, serta prestasi kerja pun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi, dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja itu tidak berperan sebagai variabel mediasi antara motivasi kerja dan juga kepuasan kerja. Oleh karena itu, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y tidak terbukti secara statistik, teman-teman. Nah, mungkin itu ya selesai sudah pembahasan di tahap hipotesis dan pembuat kesimpulan. Selanjutnya terkait ini kesimpulan akhir dari tadi yang sudah kita buat hipotesis, ada 3 poin. Kita akan membuat kesimpulan yang ini. Pertama, dari pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, dari hipotesisnya yang pertama, H0 lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja itu ditolak. Yang diterima H11 lingkungan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja. Begitupun hipotesis yang kedua, yaitu yang diterima itu H0 motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja. Kemudian di kesimpulan nomor 2, pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z. Di sini hipotesis ketiga yaitu H03 diterima dan H13 ditolak, yang artinya lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Di hipotesis keempat, H04 ditolak dan H14 diterima, yang artinya motivasi kerja itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan yang kelima, H05 diterima dan H15 ditolak, yang artinya prestasi kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z atau hipotesis mediasi. Di sini bisa kita simpulkan ya bahwa hipotesis ke-6 ini H06 itu diterima, yang artinya lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui prestasi kerja.
Sebaliknya H16 itu ditolak. Dan hipotesis ketujuh dijelaskan bahwa H07 itu diterima, yang artinya motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui prestasi kerja. Dan H17 ditolak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itulah tahapan dari uji regresi variabel intervening PET analisis. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.